Rasanya pemerintah harus hadir saat ini di tengah kondisi masyarakat yang saat ini susah. Ada dampak daripada kenaikan BBM yang sebetulnya tidak menjadi hitungan pemerintah. Dan ini terkesan dengan PP 36 yang itu diacukan. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk di Selasa malam bersama saya, My Sister Tarigan. Besaran kenaikan upah minimum 2023 memantik polemik, tidak memuaskan dari pengusaha dan juga tidak memuaskan kata dari kelompok buruh. Lantas, bagaimana kita akan mendapatkan solusi untuk menerangkan kebijakan yang baru dikeluarkan? Peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Malam ini kita akan bahas bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnul. Selamat malam Pak Afrian. Terima kasih telah datang. Dan saya juga akan menyapa Pak Anton Jesupit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat malam Pak Anton. Malam Mbak, My Sister. Dan tentu ada Bu Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja. Selamat malam. Malam Mbak. Terima kasih telah bergabung dan saya langsung ke Pak Nur dulu, Pak Wamen. Ini kita tahu pengusaha menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Nah, apa respon dari regulator? Ya, kita sebagai membuat kebijakan tentunya belum bisa memberikan yang terbaik ya kepada kedua belah pihak. Jadi kalau dulu kan tuntutan teman-teman ini kan dari Serikat Pekerja Buruh ini kan naik 13%. Jangan pakai PP 36, ya kan. Kemudian segala macam lah. Kantor Kemenaker tuh hampir tiap hari itu didemo lah oleh teman-temannya Bu Mirah ini kan. Nah, di satu sisi juga ada pihak yang berhubungan dan kaitannya sangat erat yaitu manajemen atau si pengusaha tadi. Nah, jadi artinya sebagai pembuat kebijakan, ya regulator yang kita buat ini memang mengacu kepada yang sekarang lagi rame, Permen nomor 18 tahun 2022. Nah, kebijakan ini memang secara sistematis sudah kita lakukan, artinya sebelumnya juga kita melakukan pertemuan tripartit ya antara orang yang mewakili Depenas ya, Dewan Pengupahan Nasional. Nah, jadi mereka-mereka ini juga hadir, diundang oleh pemerintah melalui Kemenaker untuk duduk bersama bagaimana menghadapi solusi keadaan sekarang ini. Nah, akhirnya satu pihak tidak mau Permen tidak mau PP 36. Satu pihak pihak Apindo atau pihak yang diwakili oleh Apindo, pengusaha juga jangan naik terlalu tinggi karena kondisi perekonomian yang sedang betul-betul lagi sulit kan begitu, terutama di sektor padat karya, terutama ya alas kaki, garmen, tekstil. Nah, jadi memang akhirnya kita buat kebijakan, keluarlah Permen nomor 18 tahun 2022 ini. Nah, pihak-pihak ini memang tidak ada yang tidak ada yang menerima secara legowo. Tapi inilah kebijakan yang diambil pemerintah. Dari pemerintah harus mengambil sikap dalam hal ini. Nah, sikap ini terlepas diterima apa tidak diterima, ya inilah keadaannya kita, kan begitu. Yang dianggap regulator sudah setidaknya memenuhi permintaan keduanya meski tidak memuaskan. Ya, intinya bukan memenuhi ya, tetapi memberikan yang terbaik lah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi ya sekarang ini kita tahu bahwa Apindo juga sedang melakukan challenge ya untuk melakukan judicial review kepada Permen yang kita bikin kemarin dan silakan saja. Itu hak-haknya teman-teman dan memang itu jalan konstitusi ya untuk men-challenge di Mahkamah Agung. Baik. Saya ke Pak Anton. Pak Anton, apa alasan dari pelaku usaha akhirnya menggugat Permenaker ini? Meski kalau tadi kita dengarkan dari Pak Nur, ini sebenarnya adalah untuk mencari ibaratnya jalan tengah gitulah. Gimana? Mbak, My Sister, saya perlu klarifikasi dulu beberapa hal. Pertama, perlu ada kesepakatan. Bahwa walaupun sudah keluar keputusan MK inkonstitusional bersyarat, tetapi undang-undang ini berjalan.
Jadi karena teman-teman serikat buruh mengatakan, wah itu dibatalkan. Malah ada mengatakan karena kita tidak setuju, jadi undang-undang itu tidak ada. Ya secara tata negara tidak bisa gitu kan Pak Wamen. Kita suka atau tidak suka selama undang-undang itu ada, harus dilaksanakan. Dan kedua, memang dalam keputusan MK bahwa produk yang sudah keluar, ya, artinya sampai dengan keputusan itu tetap berlaku. Dan sejak keputusan tidak boleh ada perubahan dalam arti kata penambahan atau pengurangan tidak boleh. Nah, jadi alasan kenapa kita mempertanyakan ini atau membawa kepada Mahkamah Agung meminta kepastian hukum bahwa keluarnya Permenaker nomor 18 ini menurut kami sudah pertama tidak sesuai dengan hukum yang di atas ini, undang-undang. Ya saya kira Pak Wamen ini kan orang politisi, paham lah ya. Artinya undang-undang itu yang menjadi dasar Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlaku sampai dengan 2 tahun kalau tidak diperbaiki baru dianggap batal kan. Nah, diturunannya adalah PP 36. Nah, sekarang ada Permen yang tidak sama dengan ini. Tempat kita bertanya ini adalah ya tentunya Pengadilan atau Mahkamah Agung. Jadi kita tidak menolak kenaikan UMP, itu jangan salah paham ya. Tetapi dasar penentuan itu. Dan kedua, kita juga mesti sepakat sekarang, ini satu hal ya. Hal kedua adalah apakah ekonomi kita ini baik. Saya kira Pak Wamen ikuti perkembangan, kita sudah menyurat kepada Ibu Menaker, garment itu turun 30% order dan tidak tahu sampai kapan, bisa-bisa sampai akhir tahun depan. Sepatu itu 50%. Termasuk komoditas lain. Memang secara umum ekonomi kita ditopang dengan beberapa komoditas yang sekarang lagi baik, sawit, batu bara, nikel dan lain-lain. Tetapi ini ada persoalan legal dan kedua konteks di sini. Nah, ketiga Pak Wamen yang kami juga agak sedih ya. Sebenarnya pemerintah kan harus di tengah. Saat ini ada beberapa kelompok kepentingan. Satu kelompok kepentingan Bu Mira dan teman-teman, para pekerja. Kelompok kepentingan kedua, kaum pencari kerja. Berapa banyak? 45 juta kalau Pak Wamen buka resume pada waktu konsideran undang-undang Cipta Kerja itu, 45 juta membutuhkan lapangan kerja. Mereka pun harus diperhatikan dan jauh lebih besar dari buruh. Ketiga, tentunya investor itu kan. Dan keempat, pemerintah dalam hal pajak dan lain-lain. Kelihatan saat ini, saya tidak tahu alasan apa, apakah karena tahun politik, saya tidak tahu, mungkin Pak Wamen lebih tahu, hanya mengentertain satu kelompok. Nah, sekarang yang kita ingin ingatkan, tolong dipikirkan damage untuk masyarakat secara keseluruhan. Jadi supaya masyarakat tahu juga bahwa kita ini bukan anti kenaikan kesejahteraan buruh. Dan yang dipersoalkan lagi upah minimum. Ini bukan upah kesejahteraan. Upah minimum berlaku setahun. Setelah itu silahkan nego. Ini sudah ditabrak dan setiap tahun Pak Wamen, saya juga malu setiap tahun mesti tampil seperti ini hanya mengulangi hal yang sama. Nah inilah kita harapkan ketegasan pemerintah. Malah saya harapkan Mbak My Sister, ke depan upah minimum udah domain pemerintah lah. Dengan ekonomnya itu menghitung berapa. Karena ini minimum, upah paling minim. Baik, saya nanti perpanjang lagi Pak Anton, dan tentu sebelum Pak Wamen menjawab, saya ke Bu Mira. Karena tadi disinggung oleh Pak Anton adalah hanya mengentertain satu pihak. Apakah kelompok buruh sendiri puas dengan dari Permenaker dari Ketenagakerjaan 18 tahun 2022? Jadi yang pertama ada perbedaan pandangan hukum dari sisi pengusaha yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu masih tetap berlaku meskipun dinyatakan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional. Nah, tetapi bagi kami dari pekerja buruh sekali lagi sudah tidak berlaku dan diberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk merevisi itu. Artinya kan inkonstitusional ini dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya syarat-syarat amanah yang ada di Undang-Undang Dasar tidak terpenuhi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama. Jadi kalaupun Pak Anton selaku wakil pengusaha ada pendapat demikian, ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Kami pun punya pendapat yang seperti itu. Lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwasannya ini ada satu kelompok tertentu yang ditertain, jangan salah, kita punya catatan juga. Tahun 2020, 2021, 2020 itu kan pandemi COVID-19.
Itu yang namanya karpet merah digelar itu buat pengusaha, stimulus, subsidi segala macam. Oke. Lalu bagaimana pertanyaan dengan pekerja buruh? Banyak yang dirumahkan tanpa diupah. Di PHK massal di 2020 itu luar biasa besar dengan alasan perusahaan nggak ada yang produksi turun, konsumen juga turun, dan banyak juga anggota kami salah satunya Giant Supermarket itu kan dari 15.000 itu ditutup semuanya. Ini gara-gara pandemi COVID. Nah, lagi-lagi buruh di mana posisinya? Nggak ada yang namanya bantalan-bantalan untuk buruh. Loh, bukan ada pertanyaannya. Itu kan ada BSU. BSU tuh kesini-sini baru dan ada persyaratan tersendiri. Lalu Pak Kartu Prakerja. Kartu Prakerja dalam kesempatan ini saya sampaikan depan Pak Wamen nih. Banyak jokinya, banyak penyelewengannya Pak. Jadi orang-orang yang tidak, makanya saya mengusulkan itu hapuskan saja tuh program Kartu Prakerja. Karena yang dapetin cuannya, dapetin untungnya itu si pengusaha aplikator. Jadi itu kan dikerjain sama orang, kemudian dia saling berbagi tuh kan dapat 600 tuh 300. Yang kaya dapat, yang ibu rumah tangga yang nggak kerja dapat. Padahal pekerja buruh yang di PHK yang depan rumah, si RT yang bagiin bansos itu nggak dapat. Jadi bantuan sosial pun nggak dapat tuh yang pekerja buruh yang habis di PHK. Jadi artinya gini lah Mbak, kalau bicara tentang kita naik itu bagaimana 45 pekerja yang sedang mencari. Justru disitulah peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Bukan kemudian menggeser pekerja yang sudah ada dengan kemudian menolak upah UMP-nya gitu loh. Ini bukan soal kenaikan sih saya kira. Ini penyesuaian. Kalau kita bicara 13% itu sebenarnya angka kompromi. Tetapi oke lah kita terima. Di Permenaker 18 hanya dibatasi maksimal 10%. Nah lagi-lagi kami ginilah. Bicara terkait dengan kondisi ya Pak Anton. Pemerintah ini terus siapa yang mau dipercaya gitu. Kan pemerintah sudah bilang bahwa kondisi kita masih lebih safe dibandingkan dengan Eropa. Bahwa sekarang krisis ekonomi global itu di Indonesia masih lebih mending lah. Karena memang safety energinya masih bagus gitu ya. Tetapi jangan kemudian mencari kambing hitam dengan isu krisis ekonomi global, kemudian kita dan tanda kutip ya rakyat kita pekerja buruh ditakut-takutin ini loh krisis ekonomi global nanti PHK di mana-mana loh. Sekarang buruh nuntut lagi upah naik padahal upah itu adalah sangat-sangat minimum bagi kita. Jadi angka 10% juga kan nggak dapat kemarin. Rata-rata hanya paling 6, 5 gitu 7 gitu ya. Tapi saya pertegas lagi, artinya untuk peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 kelompok buruh menyambut itu positif atau satu yang pertama kami mengapresiasi dulu meskipun ini itu tapi sudah pertama kali kami sudah bikin rilis tuh mengapresiasi kepada pemerintah dalam ini Kementerian Tenaga Kerja tidak sesuai dengan permintaan karena sudah menyerap aspirasi pekerja buruh terkait dengan Permenaker itu meskipun ada satu catatan kritis kami ada pembatasan itu yang maksimal 10%. Tetapi dari situ fungsi Dewan Pengupahan Kota Kabupaten menjadi hidup kembali yang biasanya nggak pernah itu aktif. Ya dengan PP 36 itu yang namanya Dewan Pengupahan Kota, Kabupaten, Daerah itu tidur. Sekarang aktif bergeliat gitu loh. Kalau dikatakan udahlah sekarang upah berikan aja kepada pemerintah itu nggak bagus juga. Padahal usulan kami adalah apa fungsinya ada Dewan Pengupahan Kota Kabupaten? Dulu ada Undang-Undang 13 tahun 2003. Kita melakukan survei pasar bersama, pengusaha, pekerja, pemerintah dalam yang namanya Dewan Pengupahan Kota Kabupaten dan juga nasional. Artinya itu lebih fair dibandingkan diberikan kepada pemerintah. Oke baik, saya ke Pak Wamen. Kalau begitu banyak pertanyaan sebenarnya baik dari kelompok buruh maupun dari pengusaha. Pak, ketika peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 dikeluarkan, kemudian kan mendapat penolakan. Artinya saya menangkap di sini tidak ada komunikasikah antar pengusaha, regulator dan juga kelompok buruh sampai ditolak? Tripartit itu ada. Penas itu sudah bergerak. Tapi sampai ada judicial review? Cuman begini, memang pemerintah karena kedua belah pihak ini tidak bisa mengambil kesimpulan yang baik, ya. Akhirnya kami kementerian ya melakukan atau mengeluarkan Permen Naker nomor 18 tahun 2022 atas dasar PP 36 juga menyarankan ketika terjadi ya perselisihan yuridis ya maka pemerintah pusat punya kewenangan. Nah, siapa pemerintah pusat itu? Ya artinya Kemenaker. Makanya kita keluarkan Permen 18 tahun 2022 sehingga ya memang sekarang ini kan dianggap Permen ini melanggar undang-undang. Makanya silakan saja, kita positif saja meminta Pak Anton dan kawan-kawan untuk menggugat, men-challenge ini ya kan. Karena memang semua ini bukan masalah politik saja Pak Anton, tapi kita melihat bahwa
Ya, saya sempat ke beberapa daerah ya Pak Anton, ke Pasuruan, saya ke sana ke pabrik alas kaki waktu itu ya. Ya, di sana padat karya. Mereka juga mengeluhkan soal bagaimana kalau kenaikan UMP. Waktu itu sebelum ada UMP loh Bu ya. Nah, jadi kita berdiskusi dan akhirnya saya panggil yang pekerja-pekerja itu. Mereka juga suka dan artinya mereka juga happy dengan bekerja seperti ini. Tapi pengusaha minta supaya karena ekspor berkurang, bagaimana pemerintah membuat regulasi agar. Jadi malah ada kaitannya nih Bu Mira, departemen terkait misalkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ya, mereka itu juga tidak lagi boleh, saya ke Mas Pion Group, ya tidak lagi boleh mengimpor produk-produk yang memang kita buat di Indonesia dengan barang yang murah. Ya kan ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, saya pun minta kepada perindustrian sama perdagangan, jangan Kemenaker terus yang disalahkan. Ya kan hulunya ini harus diatur baik-baik. Karena ada kaitannya dengan pekerja. Dampaknya apa? Kalau menurunnya tadi Pak Anton bilang, jumlah ekspor, permintaan ekspor berkurang. Nah, akhirnya kan berdampak kepada PHK. Nah, sementara kalau memang impor kita ini, sorry ya Bu, kalau terjadi pemasaran yang besar-besar, Indonesia ini cukup kok pasarnya. Mereka cuma mengakui kok. Betul. Ya kan? Cuman memang kita ini harus merubah mindset lah. Cukup asalkan tadi daya belinya tinggi karena upahnya juga naik. Bagus. Baik, di segmen selanjutnya saya akan bicara soal data karena ini berkaitan juga disebutkan tadi oleh Pak Anton, ini kan ada banyak pihak ya, pengusahanya, buruhnya, baik pun orang yang mencari kerja. Pertanyaan saya nanti ke Pak Wamen, apakah kebijakan ini sudah menampung itu semua? Jangan dijawab dulu Pak Wamen, kami masih akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk. Selamat datang tahun 2023. Selamat datang kenaikan gaji. Yes, upah naik, siapa sih yang nggak mau coba? Dari pekerja profesional sampai ini juga idaman para buruh guys. Jadi kalau misalnya ditanya nih, resolusi tahun baru itu apa? Ya naik gaji lah. Sekarang apa-apa nih udah naik nih. Tapi kalau misalnya semuanya masih standar, jangan curhat deh. Gini. Harapan boleh setinggi cita-cita, tapi ingat, harus tetap menginjak tanah agar kalau misalnya jatuh itu tidak terlalu sakit guys. Ingat, siap-siap aja, realita tidak seindah resolusi. Anyway guys, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa rata-rata UMP Indonesia Raya naik 7,5% di tahun 2023. Artinya ada beberapa daerah yang di atas 7,5% dan ada yang di bawahnya karena ini rata-rata. Tetapi pemerintah mengatakan bahwa buruh sudah memprotes hal ini. Kenapa? Karena tuntutan mereka ada di atas 10%. Pertimbangannya sih karena kebutuhan sehari-hari sudah semakin naik. Tumen-tumenan nih, nggak cuma buruh aja tapi pengusaha juga sama-sama menolak keputusan pemerintah. 10 asosiasi pelaku usaha resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atas Permenaker 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Nah, penilaian dari pengusaha adalah Permenaker ini menyimpang dari PP 36 tahun 2021 sehingga angka penetapan UMP 2023 ini menjadi lebih besar. Singkatnya, angka yang dipatok pemerintah terlalu tinggi, padahal dunia kerja sekarang baru saja bangkit nih dari pandemi. Paham kan? Buruh bilang kekecilan, tapi bagi pengusaha, kenaikan UMP kali ini terlalu besar dan beresiko menyebabkan banjir PHK lagi. Guys, inflasi tahun ini sebenarnya terhitung cukup besar karena di atas sasaran dari Bank Indonesia, yaitu ada di angka 3% plus minus 1%. Lalu singkatnya apa sih sebenarnya inflasi itu? Yalah saat Anda membeli telur, ayam, daging, cabai, dan lain-lainnya ini harganya sudah melambung tinggi. Tentu kita harapkan di tahun 2023 ini inflasi dapat lebih terkendali agar kenaikan UMP di tahun 2023 ini lebih berfaedah. Akhir kata, selamat bagi Anda yang sudah naik gaji. Doakan agar saya dan rekan saya segera menyusul Anda. Saya Yogi Fridianto dan rekan saya, Yulianto, Business Talk.
Ya, kalau kita lihat sebagai kelompok pekerja pasti senang ya kalau gajinya naik. Tapi tadi juga kami garis bawahi ini pelaku usaha yang baru bangkit dibebani katanya dengan kenaikan gaji. Pak Anton, saya punya pertanyaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen sudah ada diskusi tripartit begitu. Kalau sudah ada, kenapa sekarang menolak? Pertama, ya saya sebenarnya mohon maaf kepada Pak Wamen ya karena kita bicara terbuka saja dalam rangka pendidikan politik buat masyarakat. Tidak ada pembicaraan khusus mengenai draft Permen 18. Dengan Apindo? Clear. Enggak, tripartit. Oke. Tidak ada ya. Dan kedua, kita juga kalau mengambil kebijakan harus sepakat dulu keadaan lapangan bagaimana. Data Kemenaker, saya tidak tahu bagaimana kenapa terlambat, PHK sekarang baru 10.000 sekian. Ini kalau kita ambil data BPJS ya, BPJS yang menguangkan atau mencairkan jaminan hari tua mereka karena alasan PHK. 800 dari Januari sampai Oktober 834.037 orang. Ada 1,6 juta mengundurkan diri dan mengundurkan diri begini Pak Wamen. Itu biasanya kan kita tawari paket siapa yang mau mundur ya ada paket lah. Itu juga PHK juga. Tidak memperpanjang kontrak ya PHK. Cuma bahasa halusnya kan mengundurkan diri. Ya sama di mana-mana saya kira Mbak My Sister tahu lah. Kalau perusahaan lagi susah menawarkan siapa yang mau ada paket ini. Nah bagi yang tidak mau ya tunggu saja nanti PHK kalau perusahaan kuat bayar pesangon kan nah, semacam itu. Jadi saya kira beginilah. Dan kedua kita juga bersama pemerintah harus bisa melihat bagaimana membaca situasi lapangan. Kalau order 50% hilang itu Pak Wamen dan bukan jadi gini di sepatu dan garment itu kita mengenal yang namanya peak season dan low season. Low season bulan-bulan tertentu itu order kita berkurang tapi tidak apa-apa karena pada saat peak season kompensasi dengan yang kurang order ini. Tapi ini buyer sudah resmi mengatakan bahwa kita tidak bisa menjamin order sampai mungkin semester tahun depan. Dan perkiraan kami kalau Eropa dan Amerika ini belum beres masalah daya beli mereka ini bisa berkepanjangan sampai dengan akhir tahun. Nah ini tentunya kita tidak mampu memikul beban-beban ini. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan kita selalu mengacu kepada angka pertumbuhan yang besar. Disumbangkan oleh siapa itu? Oleh tambang dan lain-lain. Nah oleh karena itu saya kira supaya kita juga bisa membawa manfaat buat masyarakat. Ini kan tidak sekedar talk show bagaimana melihat perdebatan tetapi harus ada dasar. Nah ini kan dasar fakta dari BPJS. Ini yang menguangkan atau mencairkan jaminan hari tua. Sedangkan saya yakin ada yang kena PHK juga yang belum tentu dia mencairkan jaminan hari tua Pak Wamen. Kedua, saya juga yakin masih banyak pekerja yang belum ikut BPJS. Yang tidak terrekord. Jadi ini angka minimal. Nah ini saja kita tidak ketemu. Satu mengatakan tidak ada PHK atau sangat sedikit. Ini kan fakta. Nah jadi saya kira beginilah Pak Wamen saya harapkan saya sangat prihatin dengan teman-teman kita di Kementerian Ketenagakerjaan. Feeling saya Mbak My Sister ini bukan keputusan Ibu Menaker tapi keputusan pemerintah. Hanya dijalankan oleh Kemenaker Pak. Ya apa boleh buat kalau pemerintah mau kan kita juga paham. Tapi tolong juga mengerti bukan kita tidak setuju kenaikan upah tapi undang-undang ini ya ini satu contoh. Kaum buruh mengatakan tidak sah karena undang-undang ini tidak berlaku. Nah ini mestinya pemerintah tegas bahwa undang-undang ini berlaku. Nah kalau undang-undang itu berlaku turunannya pun harus berlaku kan. Tidak bisa kita nabrak. Nah karena dispute ini jadi sekali lagi bukan kita menolak kenaikan upah minimum. Tetapi ini kepastian hukum dan investor paling takut masuk di negara yang ketidakpastian hukum itu sangat besar. Dan kedua ya saya kira ini seringkali dikatakan oleh para serikat buruh, 3 tahun tidak naik upah itu tidak benar. Tahun pertama iya karena memang betul pandemi. Tahun kedua mengacu kepada PP 36, walaupun banyak juga kepala daerah yang ya membangkang lah tidak ikut itu. Jadi beginilah, saya kira supaya masyarakat jangan jadi bingung seperti kita baca medsos berita yang tidak jelas asalnya. Selalu kalau bicara dengan data. Nah ini yang kita harapkan agar supaya dalam kondisi krisis begini kita justru harus sinergi bersatu bagaimana menyelamatkan kapal Indonesia dulu ini. Berarti maksud Pak Anton bahwa nanti akan ada potensi PHK berkelanjutan karena global. Nah itu juga kita sudah jauh sebelum keputusan Permen 18 ini belum terpikir akan ada Permen ya. Kita sudah mengajukan surat.
Asosiasi Tekstil, Sepatu, dan Asosiasi Sepatu Korea dan Oke. Tekstil Korea bersama Apindo minta kepada Kemenaker, pada Ibu Menaker, bisa enggak untuk kita mengurangi PHK? Jadi supaya tidak mencegah, meminimalisir ya. Oke. Tolong keluarkan fleksibilitas jam kerja. Ya, tapi itu pun ya artinya jawabannya ya silahkan berunding ya. Artinya beginilah, untuk buyers kita terutama yang branded, international branded ini ya, kita nggak bisa dengan hanya perjanjian kedua belah pihak, dia mau kita comply terhadap Oke. kebijakan pemerintah. Nah, hal-hal beginilah mestinya kan dicari jalan agar PHK itu tidak marak seperti yang menjadi potensi tadi itu. Oke, saya minta Pak Wamen untuk menjawab. Tadi sudah disebutkan untuk angka PHK yang cukup tinggi dan kemungkinan juga akan bertambah dengan adanya kenaikan upah dari Permenaker nomor 18 tahun 2022. Apakah pemerintah tidak khawatir akan ada gelombang PHK? Kalau saya lihat data juga Pak Wamen, untuk PMI manufaktur, dia memang masih 50. Masih ekspansi tapi menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang 51,8. Apakah regulator tidak khawatir akan terjadi PHK? Ya sebenarnya kita khawatir ya, termasuk memikirkan bagaimana anak bangsa ini bisa melangsungkan kehidupannya. Oke. Ya seperti serikat pekerja dan buruh. Nah cuman memang kondisi yang ada, oke lah kita mengakui bahwa ke depan Pak Anton ya kita akan lebih mengutamakan tripartit ini semua sehingga komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Ya. Berarti mengakui Pak ada miskomunikasi? Bukan masalah mengakui ada miskomunikasi, tapi memang hal ini tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Oke. Kak, di Depenas itu ada komunikasi. Ada komunikasi Depenas sebenarnya. Sekarang gini, Oke. Kalau dari pihak Apindo kan diwakili oleh Kadin, Tapi ada komunikasi. tidak bicara materi Permendak 18. Tapi bicara materi apa Pak Benton? Ya, masalah Enggak, masalah yang lain. bicara Tapi enggak. tidak, biasanya ginilah, kalau ada menyangkut undang-undang dan lain kan dibicarakan. Bahwa nanti pemerintah tetap mau jalan silahkan, tapi ada pembicaraan. Oke. Kita boleh tidak setuju tapi tidak berhak. Enggak, yang sudah-sudah Tahan. juga nggak pernah ada pembicaraan. Ingat nggak Pak, PP 78 tahun 2015. Saya tuh wakil ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional 2015. Berbarengan sama, nggak dibicarakan kita. Nah, itu Nggak diajak ngomong, maksudnya hal-hal kayak gitu ya jangan merasa kaget-kaget, hal yang biasa gitu loh, pemerintah bukan membuat hal biasa, regulasi. tapi buat beginilah, keputusan kita juga tidak nggak usah pernah. tenggelam di situ. Faktanya sekarang adalah pertama kita tidak mempermasalahkan kenaikan. Tapi Yang soal landasan dipermasalahkan hukumnya. prosedurnya, kenapa mesti menabrak undang. Dan jangan lupa Pak, kita ini sebenarnya undang-undang itu dibuat hanya untuk adalah kepastian hukum, Oke. agar supaya investor datang dalam rangka menciptakan Oke. lapangan kerja lebih banyak. Nah, nanti Oke, itu Nah sekarang dengan begini efeknya apa ada manfaat banyak. Jujur aja Pak, investor padat karya yang tadinya setelah keluar Undang-Undang Cipta Kerja pada berdatangan lagi. Dengan ini menjadi tanda tanya, kan? Akhirnya bikin orang maju mundur. gitu Ya artinya Oke. merasa ya uncertainties. Oke, uncertainty. Pak Wamen, silakan. Ini bisa mengganggu iklim investasi, katanya. Ya memang sebuah regulasi itu harus tegas. Baik. Ya. Nah memang investasi artinya investor juga berkeinginan agar negara ini punya ketegasan. Nah makanya sekarang ini ya saya juga bilang sama Pak Anton sebelum acara-acara tertentu juga saya ada telepon Pak Anton juga bagaimana kalau kita komunikasi kembali ya kan. Nah saya juga menganggap bahwa kebijakan yang sudah kita lakukan ini untuk stabilitas negara. Oke. Untuk stabilitas semua. Jadi bukan hanya kepentingan negara tapi kepentingan semua. Oke. Ini yang kita inginkan Mbak My Sister. Sehingga bukan hanya politik Pak Anton tapi perekonomian juga. Ya jangan salah, dengan regulasi yang sudah baik tapi kalau buruhnya demo terus juga kan investor juga ragu-ragu juga mau masuk ke republik kita ini kan. Oke. Jadi makanya semua harus duduk bersama. Nah, bagaimana sejalan dengan apa yang kita inginkan sehingga buruh senang, pengusaha juga senang. Oke. Jadi ini yang harus kita atur, win-win solutionnya seperti apa. Oke. Nah, pandemi, kemudian inflasi, kemudian globalisasi yang terjadi, Baik. ini berdampak. Jadi Oke. makanya sekarang ini, ya sementara ini alhamdulillah buruh sudah senang lah ya, minta senang. 13%, kita coba naikkan 7,5%. Tapi tadi Kita mau menerima lah. baik, Nah, masih mau terima saya Bu. pun sebenarnya saya sudah Oke. diskusi sama Pak Anton waktu itu. Ya ada beberapa pihak saya coba bangun komunikasi. Baik. Sebenarnya pengusaha dengan kita naikkan inflasi sebesar 5 sampai 6, 7,5% mereka terima. Oke.
Cuman mungkin karena acaranya aja mungkin yang Tapi ya kan? Magister, Mungkin yang saya saya Bu Mira, kita ribut upah minimum. Sekarang saya tanya di ruangan ini, apakah kita berkaitan dengan upah minimum? Gini, Oke. Upah minimum itu yang baru masuk, Harus tahun ya. Baik. setahun. Nah, kita ini upah negosiasi. Jadi Oke. upah bukan satu-satunya upah minimum. Iya. Oke. Upah negosiasi, upah kesejahteraan itu negosiasi, Mbak. Baik. kenyataannya upah minimum betul secara undang-undang, secara aturan definisi adalah untuk pekerja di bawah 1 tahun dan lajang. Tapi kenyataannya pekerja yang 20 tahun, 10 tahun masih aja UMP. Sebutkan Jadi PT banyak, mana lah. banyak Ini Pak, jangan ngomong sebutkan. retorika PT Enggak, mana enggak, yang- Datanya, Bu Mira? Dan anggota Ini aspek Indonesia menyesatkan banyak, ini. enggak menyesatkan. Datanya Bu Mira berapa banyak? Berapa Banyak, banyak? ada Ya, sekitar banyak. 50%. Anggota saya tuh begitu semua. Ya, disebutkan satu-satu dong, Dan Pak. Ini satu, kan- jadi Sektor mana paling ada beberapa pengusaha yang mereka itu yang pekerja tetap 20 tahun itu tersundul Pak Wamen. Jadi ketika UMP anak baru itu tinggi, mereka yang 20 tahun itu udah segini, udah mau sejajar, datanglah itu perusahaan asing, perusahaan yang Mbak sudah Mira. bagus. Habis itu yang kedua, bicara dengan data nih. Pak Anton kan bicara data. Pakai BPJS itu nggak cukup, Pak Anton. Di sana tuh banyak orang-orang yang pensiun, Loh, banyak orang-orang yang terperinci kok, Terus yang Mbak Mira, kedua, beginilah. Kita kan ada di jangan Snaker debat kota kusir. kabupaten. Enggak, ini enggak debat. Saya Satu hanya meluruskan. persatu, Jadi ada yang meluruskan mengundurkan aja gitu diri, loh. ada yang- Saya meluruskan di Snaker apa fungsinya? Kan 800.000 kalau di itu Snaker kota jelas. ada tuh lengkap tuh. Di Snaker kota kabupaten, mereka lah gerbang pertama untuk melaporkan perusahaan-perusahaan di daerah itu melaporkan PHK atau tidak. Itu jadi Gini aja jangan lah, pakai data yang Mbak Mira. parsial doang Bukan gitu loh parsial, maksud saya. ini saya perlu luruskan ya. Mbak Baik. Ini Mira saya ini luruskan, jangan gitu loh. ngotot sesuatu yang dijakiti Saya nggak benar. ngotot, saya Ini meluruskan, data Pak Anton. BPJS. Oke. 2,6 juta terdiri dari 1,6 juta mengundurkan diri. 800.000 karena PHK. Itu jelas waktu Ya PHK mencairkan macam-macam, ada yang PHK karena meninggal dunia, itu loh Pak. meninggal PHK dunia ada, saya perlu PHK baca. karena- Beginilah, saya PHK kira karena memang sudah Sudahlah, habis kita masanya, kalau debat begini gitu. terus nggak akan Oke. maju-maju Dan kita ini. jaminan hari tua itu nggak mesti diambil Tapi pada saat dia begini. PHK, Pak. Baik, Ini baik. sekarang dengan adanya Permenaker? Kemenaker Baik, sudah ah. mulai kampanyekan Ah. memaksakan mengenai struktur dan skala Baik. upah. Itu yang butuh. Karena ada juga Itu satu, belum Mbak, jalan. my sister, tidak ada di undang-undang, tapi kenyataan itu upah sundulan. Jadi tidak mungkin 20 tahun tetap UMP karena akan kesundul. Cuma kalau ada 1-2 tolong sebutkan PT mana, lapor aja ke Pak Wamen. Saya Oke. sudah laporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan itu terjadi. Nah, Kan sudah. itu terjadi. Silakan ada bola di Pak Wamen sekarang ini. Dirjen, Bagaimana? Dirjen pengawasan sudah ada Baik. data itu. Tapi berapa masa orang, saya berapa sebutkan di perusahaan, sini? Baik, jangan baik. Bu Mira, Pak Anton, nanti saya lanjutkan dan bola panasnya di Pak Wamen untuk menjawab apa tuh? Nanti aja. Nanti aja ya. Selesai jeda, sadar aja kemana-mana. Ya, diskusi kita semakin panas malam hari ini dan saya mengundang narasumber baru saya, Titis Nurdiana, wartawan Surkonta semalam. Mbak Titis sudah dengar ya tadi. Senang sih, kita agak senang karena belak-belakan di sini, baik pengusaha, kelompok buruh, dan pemerintahnya mau dengan terbuka untuk mendengarkan perdebatan yang ada. Saya ke Pak Wamen dulu ya, Bu Titis, sebelum ke Mbak Titis. Pak Wamen, soal upah setiap tahun kita pasti ribut gitu ya. Tapi kali ini yang jadi masalah adalah ketika permenakernya sendiri yang muncul, yang menimbulkan polemik begitu. Jawaban Anda untuk menjawab Pak Anton dan juga Bu Mira. Sebenarnya bukan kita menimbulkan polemik ya Bu ya. Tadi kan saya bilang dasar keluarnya permen itu adalah ada ketentuan di PP 36. Ya, ketika ada persoalan maka pemerintah ya bisa mengeluarkan diskresi lah soal ini kan. Dan dipastikan tidak melanggar Tidak aturan. melanggar menurut kita. Makanya sekarang sebagai orang yang merasa dirugikan atau kelompok yang dirugikan ya Baik. silakanlah Apindo melakukan gugatan. Baik. Satu. Nah kemudian juga kita juga terus terang saja kita berharap juga dengan Bu Mirah ini agar tahun 2024 nanti teman-teman ini jangan lagi demo di jalan apa yang dibilang Pak Anton tadi ya. Demonya di mana tuh? Demonya ya tetap aja mungkin di tempatnya masing-masing ya. Intinya tidak mengganggu stabilitas yang lain. Keamanan. Iya. Oh, undang-undang dasarnya boleh ya, Iya, jadi ibu sendiri kan sekarang sudah ibu kan disuruh mewakili Serikat Pekerja Buruh. Oke. Ya di situ kan teman-teman ngapain lagi ngajak
kayak teman-teman yang lain suruh demo ke Menaker, ke DPR gitu rame-rame. Tapi Pak Wamen, sekalian saya follow up tadi penyampaian dari Bu Mirah soal ini banyak orang yang naik gajinya itu yang lama sama yang baru itu Ya, agak struktur skala upah. deket gitu. Nah, sudah ada laporannya kata Ada. kelompok buruh. Anda menerimanya gimana? Saya sampai responnya? sekarang ini ada mendengar ya, tapi kita belum cross check juga. Nanti Oke, saya oke. akan tanyakan dengan Masing-masing direktur dirjen. terkait ya Dirjen Pengawasan, apakah betul ada laporan itu dan sebanyak apa yang melaporkan. Karena memang fungsi kita adalah pengawasan kepada industri-industri yang ada. Kalau Oke. mereka itu memang melanggar, ada sanksi-sanksi yang bisa kita berikan. Oke, baik. Gitu, Bu, ya. Baik, saya ke Mbak Titis. Ya. Kita sudah mendengarkan, kalau dari, saya singkat sedikit ya, kalau dari pengusaha kan bilangnya ya, lihat dulu lah kondisi lapangan. Sebelum keluarnya Permendan yang dipermasalahkan di sini bukan kenaikan UMP-nya, tetapi pijakan hukumnya begitu. Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian, merusak iklim investasi. Sementara dari kelompok buruh tadi mengatakan sudah lama tidak naik gaji gitu ya. Untuk kali ini ya 3 naik tahun. dong nggak masalah. Toh kemarin di saat pandemi pengusaha dapat banyak insentif gitu. Karpet merah. Tapi kemudian kita tetap ribut lagi gitu. Jawaban dari redaksi. Sebetulnya Pak Anton, Pak Afri dan Ibu Mirah, catatan dari redaksi Kontan dan mungkin di Kompasku sama juga bahwa sebetulnya kita tuh malu Pak Anton. Seperti Pak Anton bilang bahwa setiap tahun kita meributkan hal yang sama. Itu harus faktanya seperti itu ya Bapak ya. Sementara kan sebetulnya kelahiran Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bisa menyelesaikan ketidakpastian itu. Itu kan sebenarnya kita poinnya di situ. Dari ke investor mau datang ketika ada kepastian. Tapi faktanya bahwa kita sendiri, pemerintah sendiri kemudian tidak clear ketika mengeluarkan aturan. Yakni Permenaker. Tadi dijelasin bahwa sebetulnya ada diskresi di PP 36, di PP 36. Nah, itu mestinya dijelaskan, Pak. Sementara kan kalau menurut dari pengusaha itu kan ada 6 peraturan perundangan ya Pak ya. Peraturan perundangan yang dilanggar sehingga menimbulkan judicial review yang nanti di MA itu. Nah, ketidakpastian setiap tahun kita melakukan diskusi yang sama itu menjadi catatan buruk kita sebetulnya. Catatan buruk kita bagi iklim investasi. Dan ini memang harus dipersoalkan, harus segera diselesaikan Pak. Diselesaikan. Nah, ketika diselesaikan, dengan diselesaikan mestinya kita sudah sepakat dengan formula yang ada. Formula yang ada mestinya patuh dengan semuanya, baik itu dari pengusaha maupun pemerintah. Pengusaha tidak menolak sesungguhnya bahwa kenaikan UMP harus dilakukan dan bisa ya Pak ya. Bisa ya. Dan bisa ya. Soal formulanya apakah PP 36 karena kita jelas Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa dibutuhkan waktu 2 tahun untuk melakukan revisi. Jika pemerintah kemudian tidak melakukan revisi sampai sekarang dan tidak jelas, artinya pemerintah juga masih ada pekerjaan rumah. Baik. Nah, pekerjaan rumah ini yang diselesaikan, Pak. Diselesaikan dan itu menjadi catatan bahwa pengusaha sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk menaikkan upah. Nah, berapa formulanya memang harus rujukan aturannya yang mana. Bukan kemudian ujuk-ujuk, kemudian ada formula baru yang mengubah formula yang sudah disepakati di Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara buruh merasa karpet merah digelar, sementara buruh tidak. Faktanya kan sebenarnya pemerintah juga memberikan banyak sekali bansos. Tapi itu bukan buat buruh. Ya, ada buat pengusaha. Catatan dari redaksi sebetulnya ada BLT subsidi upah, Bu. TSU. Terus ada BLT BBM, BLT BBM, kemudian kartu prakerja yang tadi di itu ya. Bu, Yang katanya tidak usah ada. Iya, tapi intinya pemerintah sebetulnya pengen di tengah memberikan dua-duanya gitu supaya memang iklim investasi dan iklim usaha menjadi lebih baik. Tapi lagi-lagi kita didera oleh ketidaksepakatan antara buruh dengan pengusaha. Buruhnya tidak sepakat besaran nilainya dan ini memang harus diselesaikan. Sekarang penyelesaian di tangannya pemerintah lewat Kemenaker. Dasar aturan Permenaker itu benar nggak sih sebenarnya pemerintah kemudian ada backingnya atau apa sehingga ini nanti kayak gimana Pak? Itu putusan akhirnya seperti itu. Apakah kemungkinan akan dasarnya apa yang menjadi kenaikan 2023 ini yang harus diputuskan segera Pak supaya ketidakpastian terjawab gitu. Baik, Pak Wamen langsung saja Pak dijawab. Apa yang bisa dilakukan oleh regulator? Karena seperti dibilang sama Mbak Titis tadi, kita selalu setiap tahun ribut mulu soal upah dan bikin malu juga gitu ya. Malunya nggak cuma untuk di nasional, tapi juga luar negeri, para investor terutama. Silakan Ya, Pak nanti Wamen. gini, kita mau membuat kesepakatan dengan pengusaha, dengan pekerja juga.
Ya, ini sedang saya coba komunikasikan dengan teman-teman di Kemenaker agar supaya hubungan tripartit ini, Bu, Bisa bukan berjalan. hanya Depenas saja ya, tapi semuanya harus berjalan. Nah, oleh karena itu regulasi yang ada sekarang kami harap bisa berjalan dulu untuk menjaga stabilitas perekonomian dan politik. Nah, makanya saya minta kepada Pak Anton dan kawan-kawan, silakan aja men-challenge ke MA, ya kan? Nah, sarannya Ibu Titis itu perlu, masukan Ibu perlu sekali, karena memang kepastian hukum harus kita tegakkan. Sehingga negara ini atau investor pun mau masuk ke negara kita pun pasti dan mereka tidak ragu lagi. Oke. Begitu. Baik. Jadi saya harap semua sekarang ini ya mudah-mudahan bisa saling legowo lah. Saling Tapi legowo. catatan dari World Economic Forum, Ya. itu untuk investor nggak mau masuk Indonesia bukan karena upah. Tapi Karena korupsi yang tinggi, pungli, birokrasi yang luar biasa. Salah satunya kepastian upah, hukum, upah Ibu. itu nomor 14. Baik, Gitu baik. loh. Artinya upah itu bukan satu-satunya Ya, investor tuh. kepastian hukum. Tertahan Baik. enggak gitu. Nah, tadi malu soal upah. Ya gimana nggak malu orang upahnya buruh Indonesia paling rendah gitu. Artinya di luar negeri Baik, itu singkat saja, Pak Anton. secara ASEAN tuh nasional iya. Ribut upah minimum, kenapa enggak upah kesejahteraan? baik. Dan juga kedua, tidak fair adalah sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Ramen. Upah-upah minimum ini hanya berlaku untuk perusahaan besar dan menengah. Yang notabene itu hanya mungkin berapa puluh ribu perusahaan. Oke. Yang kecil mikro itu tidak berlaku. Apakah fair? Apakah adil? Serikat-serikat buruh hanya berjuang terhadap orang yang sedang bekerja. Yang tidak bekerja dan yang bekerja di kecil dan mikro itu berapa mereka terima? Tidak ada yang berjuang. Jadi tolong beginilah. Upah minimum menurut saya paling baik domain pemerintah. Ada juga serikat buruh yang ngomong begitu. Upah minimum, upah kesejahteraan itulah yang berjuang bipartit. Masing-masing di perusahaan dia bekerja meminta lebih sesuai kompetensi. Sekarang kenapa kok kita ribut upah minimum? Hampir nggak ada di dunia ini yang setiap tahun ribut upah minimum. Ya karena memang mereka Meningkatkan bagus. upah gaji secara keseluruhan, iya ya. Tetapi kok upah minimum terus yang dikejar. Ini juga saya bingung itu. Oke. Nah, kalau dilepas ke terakhir. bipartit, kalau ada serikat pekerja yang bagus dan kuat, kalau nggak ada, Loh, PHK tugas tuh serikat anak-anak itu. pekerja Enggak, mendidik. Pak. Mendidik Enggak, dan jangan bukan lupa tugas kami, enggak dong. Oke, oke. Itu tugas pemerintah. Buruh mempunyai senjata Dan pamungkas. juga tugasnya. Pak Wamen. Dan tugas Pak Anton anak buahnya supaya Ya, kalau iya. orang Baik. berserikat yang di PHK. Baik, Mbak baik. Mira, Mbak Mira punya senjata pamungkas, kalau tidak diikuti, mogok. Pak, belum mogok Kan aja demo. baru kita ngobrol aja udah lenyap itu Baik, sama anak Kalau itu begini gitu susah loh. lah. Artinya Baik. kan Enggak, semua kenyataan, kan saya ngomong ada kenyataan alasan, saya orang tapi lapangan. sebenarnya Saya kan orang tidak benar lapangan. juga Baik, itu. Pak Anton, Apa adanya Bu Mira, ngomong. nanti kita lanjutkan lagi diskusinya setelah on air ini. Masih ada Pak Wamen yang siap mendengarkan keluh kesah dari pengusaha dan juga regulator, bukan begitu Mbak Titis ya. Ya. Tapi waktunya terbatas, tapi kurang lebih saya rasa ini sangat mengedukasi masyarakat karena masing-masing sudah memberikan pandangannya dengan data-data yang ada dan juga alasan pemerintah. Kenapa tadinya Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu dikeluarkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang mau bergabung bersama kami menjawab kegelisahan pelaku usaha dan juga dari kelompok buruh. Dan tentu saja Pak Anton J. Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Terima kasih banyak Pak, Terima sudah kasih. curhat di Bisnis Talk Pak. Dan Bu Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja. Terima kasih Ibu, nanti kita lanjutkan lagi di belakang. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, Terima Wakil kasih. Konselor Kontan, atas pandangan redaksionalnya. Dan saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Topik kenaikan upah selalu jadi masalah setiap tahun. Regulator mencoba untuk menjadi penengah antara kebutuhan dari pelaku usaha dan juga kelompok buruh. Namun hingga saat ini kita masih akan menunggu bagaimana nantinya Indonesia tidak akan pernah ribut lagi kalau topiknya sudah soal kenaikan upah. Saya Sister Tarigan, pamit, sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.